Halo akang-akang dan teteh-teteh, kumaha damang sadayana. Welcome back di Si Neng. Alur cerita yang Neng akan bahas kali ini berjudul Angel. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa ya, dukung channel Neng dengan cara di subrek, like, komen, dan share. Yuk Louis adalah seorang gadis muda cantik yang bekerja sebagai asisten pesulap. Ia jatuh cinta dengan pesonanya, begitu juga si pesulap jatuh cinta dengan kecantikan Louis. Namun sebuah tragedi melanda ketika dalam salah satu penampilan mereka di mana si pesulap menjadikan dirinya tidak terlihat dan sayangnya ia tidak pernah kembali. Lenyapnya si pesulap secara tiba-tiba menyebabkan Louis depresi. Louis percaya si pesulap akan segera kembali padanya, karena Louis yakin kemampuan si pesulap yang menghilangkan diri dan bisa muncul kembali. Depresi Louis berubah menjadi halusinasi yang akhirnya membawa Louis ke rumah sakit jiwa. 9 bulan setelah si pesulap menghilang, Louis melahirkan. Tidak ada seorang pun yang tahu bahwa ia hamil, sehingga Louis harus melahirkan bayinya sendiri dan bayi yang lahir malam itu tidak terlihat. Keberadaan bayi tersebut membuktikan bahwa Louis tidaklah berhalusinasi, tapi ia terlalu takut untuk memberitahu perawat. Louis tahu putranya akan berubah menjadi subjek eksperimen jika orang-orang mengetahui tentang keberadaannya. Oleh karena itu, Louis pun merahasiakan bayi tersebut. Perawat datang setiap hari untuk memberi Louis makanan dan obat-obatan, tetapi tidak pernah mengetahui bayi kecil tak terlihat tinggal di kamar Louis. Louis memanggilnya dengan sebutan Angel yang akhirnya berubah menjadi nama bayi itu. Ia merawat Angel dengan baik dan membesarkannya seperti anak normal lainnya. Louis menepuk punggungnya, menyuapinya, mengajarinya berbicara, serta cara makan. Saat Angel sudah cukup dewasa, Louis menggunakan kapur dan dinding untuk mengajari Angel membaca. Angel suka bermain dengan gaun dan sepatu jadul Louis, di mana itu adalah satu-satunya cara ia bisa melihat separuh dirinya di cermin. Setiap malam Louis menceritakan tentang rumah masa kecilnya. Louis dulu tinggal di sebuah kabin milik ayahnya di tengah hutan. Saat liburan mereka biasa bepergian dengan kereta api, lalu pergi ke sebuah danau. Tempat itu adalah tempat favorit Louis di dunia. Ia berharap putranya dapat melihatnya suatu hari nanti. Louis juga ingin mengajarinya berenang di danau, tetapi memikirkan Angel berada di dunia luar membuatnya takut setengah mati. Pada hari ulang tahunnya, Louis menggulung kertas yang dibakar, lalu meletakkannya di atas 2 potong roti agar menyerupai kue. Angel yang tidak mengetahui banyak hal, tidak pernah mengeluh tentang apapun. Seiring berjalannya waktu, Angel tumbuh menjadi anak berusia 10 tahun yang cerdas, tapi ia mulai merasa aneh dengan keadaan tubuhnya yang tak terlihat. Dengan bertambahnya usia, rasa ingin tahunya pun juga bertambah. Angel naik ke atas kursi, ia melihat keluar jendela. Untuk pertama kali dalam hidupnya, ia melihat orang lain seusianya. Seorang gadis kecil sedang bersama orang tuanya di luar rumah. Ia tersandung di tangga lalu dibantu oleh ibunya. Angel menemui ibunya di tempat tidur dan memberitahu tentang gadis itu. Namun Louis takut Angel akan semakin penasaran tentang dunia luar. Ia mengatakan kepadanya bahwa ia berbeda dari orang lain dan hal itu tidak disukai orang normal. Karena itu Angel harus berhati-hati agar tidak diperhatikan oleh siapapun. Komentar ibunya terpatri di hati Angel, tetapi kekaguman kepada tetangganya yang cantik tetap bersemi. Angel sering mengawasinya melalui jendela dan menyadari bahwa gadis itu selalu memainkan 2 kunci yang sama pada piano. Angel mendengarkannya setiap waktu, berharap bisa bertemu dengannya suatu hari nanti. Suatu pagi Angel bertanya kepada ibunya bagaimana rasanya bisa melihat dirinya di cermin. Louis menggambarkan perasaan itu sebagai bisa melihat diri sendiri sedikit lebih banyak daripada melihat orang lain. Louis selalu percaya bahwa kekasihnya akan datang padanya serta Angel suatu hari nanti. Tapi setelah bertahun-tahun menunggu, harapan itu pudar dan Louis malah jatuh ke dalam depresi yang lebih berat. Sekarang Louis jarang berbicara kepada Angel, ia menarik diri dari Angel. Angel merasa kesepian, ia pun menghabiskan waktu berhari-hari menggambar di dinding. Suatu hari gadis cantik itu menatap langsung ke arahnya dari taman
tepat di depan rumahnya. Angel merasa gugup, ia berlari untuk memberitahu ibunya, namun ibunya memalingkan muka tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kemudian Louis dibawa keluar kamarnya oleh perawat. Angel mengambil kesempatan itu untuk berlari keluar tanpa diketahui. Ia berjalan di atas rumput, menjauh dari lantai marmer yang dingin untuk pertama kali dalam hidupnya. Beberapa menit kemudian, Angel berada di depan gadis cantik yang sedang bermain ayunan. Gadis itu bisa merasakan kehadirannya. Ia meminta Angel untuk mendekat. Angel lalu bertanya apakah ia bisa melihatnya, namun ternyata gadis itu buta. Indera penciuman si gadis sangat tajam. Itulah sebabnya ia bisa merasakan kehadiran Angel di dekatnya. Angel yang belum pernah melihat dirinya sendiri, merasa seperti ia ada untuk pertama kalinya. Gadis itu memperkenalkan dirinya sebagai Madeline. Ia menyentuh tangan Angel, lalu mereka berbicara sebentar. Madeline berjanji bahwa akan datang lagi nanti. Madeline tidak punya teman karena keterbatasannya, sehingga berbicara dengan seorang seusianya begitu menyenangkan bagi Madeline. Angel kembali ke ruangan bersama perawat yang datang. Ia lalu berbaring di samping ibunya. Sekarang Louis telah berhenti tersenyum sama sekali. Angel mengatakan pada ibunya ia memiliki pacar, tapi Louis tidak menunjukkan reaksi apapun. Angel pergi menemui Madeline lagi sebisa mungkin. Madeline menyentuh wajah Angel dan bisa melihat Angel dengan jelas dalam imajinasinya. Angel juga mengatakan bahwa ia mengawasinya dari jendela dan sedang mendengar Madeline bermain piano. Madeline tertawa karena ia hanya menggunakan 2 kunci dan tidak pernah memainkan melodi. Keduanya bermain petak umpet selama berjam-jam meskipun Angel tidak terlihat dan Madeline buta. Keduanya pun menjadi tak terpisahkan dan Angel mulai menghabiskan sebagian besar hari-harinya bersama Madeline. Suatu hari mereka berciuman. Madeline bisa menebak dengan sempurna bagian mana dari tubuhnya yang sedang Angel lihat karena Madeline bisa merasakan tatapannya. Angel benar-benar bahagia dalam hidupnya, tapi hal itu tidak berlangsung lama. Madeline mengungkapkan bahwa ia akan menjalani operasi mata minggu depan. Setelah itu ia akan bisa melihat. Madeline begitu bahagia, tetapi Angel tidak merasakan hal yang sama. Mereka menghabiskan waktu bersama sebelum Madeline melambaikan tangan pada Angel dan pergi dari sana. Malam itu Louis berbicara untuk pertama kalinya setelah beberapa bulan membisu. Ia meminta Angel untuk tidur di sisinya. Ia juga memintanya untuk pergi ke kabin di hutan jika sesuatu terjadi padanya. Ketika Angel bangun di pagi hari, ternyata ibunya sudah meninggal. Hal itu membuat Angel benar-benar terguncang. Angel menatap tubuh ibunya selama berjam-jam sebelum perawat datang dan membawanya pergi. Mereka juga mengambil semua barang-barang milik Louis serta menghapus tulisan-tulisan di dinding. Kamar itu adalah satu-satunya yang dimiliki Angel selain Madeline, namun semuanya telah hilang dan Madeline akan membencinya saat ia mengetahui yang sebenarnya. Angel tanpa memiliki apapun pergi naik kereta api dan mendatangi danau yang selalu dibicarakan ibunya. Ia membayangkan Madeline keluar dari danau dan hanya membuatnya bertambah sedih. Kemudian ia pergi ke kabin menuju hutan. Angel menerobos masuk ke dalam. Ia melihat sekeliling sebelum tidur di sofa dan menyatakan itu adalah rumahnya. Minggu berubah menjadi bulan dan bulan menjadi tahun. Angel sekarang sudah dewasa, terlihat dari suaranya yang serak serta jantan. Ia hanya berbicara pada dirinya sendiri selama bertahun-tahun dan tetap berharap akan bertemu Madeline suatu hari nanti. Kemudian pada suatu hari, Madeline tiba di kabin itu. Angel merasa seperti dalam mimpi dan ia tidak bisa berhenti menatap Madeline. Angel berdiri tepat di hadapannya, tetapi bahkan dengan mata yang sudah normal, Madeline tidak bisa melihat Angel. Selama 2 hari berikutnya, Madeline berkeliling kota terdekat. Ia bertanya kepada orang-orang tentang keberadaan Angel. Ternyata Madeline telah mencarinya sejak ia kembali dari rumah sakit. Madeline tahu tentang ibu Angel, namun rumah sakit jiwa tidak memiliki catatan tentang keberadaan Angel. Lalu Madeline mendapatkan informasi kabin yang pernah ditinggali Louis dulu. Hari itu Madeline juga mengunjungi makam Louis yang meninggalkan surat untuk Angel. Di dalam surat tertulis bahwa ia telah kembali dan meminta Angel agar datang kepadanya. Angel terus mengikutinya dan tinggal bersama di rumahnya tanpa Madeline sadari. Madeline sering merasa matanya tertuju pada keberadaan Angel
seperti yang ia rasakan bertahun-tahun lalu, tetapi ia melewatkannya setiap saat. Merasa sudah tidak bisa menahan diri, Angel menulis surat kembali pada Madeline. Angel mengatakan bahwa ia merindukannya sebanyak Madeline merindukan dirinya, tetapi mereka hanya bisa bertemu jika Madeline berjanji untuk menutup matanya. Mereka bertemu di hutan hari itu dan seperti yang dijanjikan Madeline menutup matanya. Lalu mereka kembali ke rumah bersama dan berbaring di sisi satu sama lain. Madeline merasakan wajah Angel dan menghirup aromanya. Ia mencoba menghidupkan kembali kenangan lampau mereka. Aroma Angel telah berubah sedikit, tapi Madeline masih bisa mengenalinya. Keduanya benar-benar saling merindukan setelah bertahun-tahun berpisah. Mata Madeline ditutup, ia pun tidak menggunakan busana bersama Angel di tempat tidur. Angel bertanya bagaimana perasaan Madeline ketika ia pertama kali mendapatkan penglihatannya. Madeline menggambarkan sebagai pengalaman yang aneh. Sebelumnya ia mengira benda-benda di ruangan itu hanya ada ketika ia menyentuhnya. Seperti bola yang memantul akan menghilang dari wajahnya ketika ia melemparkannya ke dinding dan kemudian muncul kembali ketika ia menangkapnya. Tetapi ketika Madeline mendapatkan penglihatannya, ia menyadari bahwa bola itu selalu berada di sana. Demikian pula Madeline menemukan banyak hal di kamarnya, ada secara bersamaan tidak hanya ketika ia menyentuhnya. Penjelasan yang mendalam membuat Angel mempertanyakan keberadaannya saat dirinya jauh dari Madeline. Di minggu-minggu berikutnya mereka benar-benar merasakan kebahagiaan. Madeline terus-menerus memakai kain untuk menutupi matanya dan ia tidak keberatan. Mereka berbicara tentang masa kecil, masa remaja mereka, dan akhirnya jatuh cinta untuk kedua kalinya. Kemudian Angel membawa Madeline untuk melihat danau yang telah menjadi tempat favoritnya selama bertahun-tahun. Madeline melepas penutup matanya, ia begitu terpesona oleh pemandangan di hadapannya. Tapi satu-satunya hal yang benar-benar ingin ia lihat adalah wajah Angel. Angel mencium lehernya dari belakang. Ia berjanji untuk mengungkapkan jati dirinya di malam hari. Malam pun datang, Angel berada di kamar tidur dengan selimut menutupi kepalanya. Madeline berjanji untuk mencintainya, tidak peduli bagaimana Angel terlihat. Tapi ketika Madeline melepas spraynya, ia mundur karena merasa begitu kaget. Angel mengatakan kebenaran yang terlalu berat untuk Madeline terima. Madeline lalu menangis dan membuat Angel merasa seperti orang paling jelek di dunia. Angel melihat Madeline meringkuk di lantai sambil berlinang air mata hingga pagi menjelang. Ketika Madeline tertidur di lantai, Angel meletakkan selimut di atasnya hingga membuat Madeline terbangun dari tidurnya. Madeline berkata ia siap untuk menutup matanya seumur hidup jika mereka bisa bersama. Tapi Angel tidak menginginkan itu. Ia tidak mengatakan apa-apa kepada Madeline. Angel merasa mungkin di saat Madeline buta, itulah waktu ketika Madeline benar-benar mencintai dirinya. Madeline bangun keesokan paginya, ia mencari keberadaan Angel tetapi ia tidak menemukan Angel. Madeline menemukan catatan yang bertuliskan jika Angel akan pergi dari hidup Madeline, ia berjanji akan selalu mencintainya tetapi meminta Madeline untuk berhenti mencintainya. Madeline meneteskan air mata setelah membaca surat dari Angel. Madeline mengepak barang bawaannya, ia siap untuk pergi namun ia merasakan sesuatu di dadanya seolah ia tahu di mana Angel berada saat ini. Setelah menutup matanya dan mencari aroma Angel, Madeline menyadari sesuatu. Ia pun bergegas pergi ke danau. Di sana Madeline memanggil Angel. Ia tahu Angel berada di dekatnya karena mencium aromanya, tetapi Angel menolak untuk berbicara. Tiba-tiba percikan air terdengar. Angel secara tidak sengaja jatuh ke danau dan ia tidak tahu cara berenang. Madeline segera melompat meskipun ia tidak bisa melihat Angel. Setelah dengan panik mencari untuk beberapa saat, Madeline melihat gelembung di bawah air. Ia membawa Angel ke pinggir danau. Angel pun sadar setelah diberi bantuan pernapasan. Madeline mengatakan bahwa ini adalah akhir dari penderitaan mereka dan mereka akan tetap bersama selamanya. Madeline berjanji untuk belajar melihat Angel dengan mata terbuka seperti dulu ia melihat Angel dengan mata tertutup. Kemudian mereka berdua hidup bahagia bersama. Mereka bermain, berkelahi, berbicara, serta bercumbu seperti pasangan normal lainnya. Terkadang Madeline merias wajah Angel, lalu mereka menertawakan hasil riasan yang absurd. Akhirnya Madeline hamil, ia melahirkan bayi yang bisa terlihat.
mereka memulai pertunjukan sulap mereka sendiri yang menjadi sangat populer. Di akhir cerita terlihat mereka berenang bersama-sama. Dan film pun udahan. Nah, itu dia alur cerita film kali ini. Semoga bisa menghibur Akang dan Teteh semua. Neng undur diri dulu ya. Neng ucapkan terima kasih dan hatur nuhun. You ah, boy.